Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat melakukan presentasi pada hari ini. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Sistem Operasi yaitu Bapak Dedi Supriyadi Eskom Mkom dan teman-teman sekalian yang kami banggakan. Perkenalkan, saya Nur Halimah, saya di sini sebagai moderator sekaligus materi. Pemateri pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, pemateri kedua akan disampaikan oleh Teddy Adrian, dan pemateri ketiga akan disampaikan oleh Nur Fatul Alim. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tahapan-tahapan instalasi Kali Linux. Baik, materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Di sini kami akan membahas tentang pengertian Kali Linux, sejarah singkat, kelebihan dan kekurangan dari Kali Linux, jenis-jenis Kali Linux, fitur-fitur Kali Linux, dan tahapan instalasi Kali Linux. Di sini ada pengertian Kali Linux. Kali Linux adalah sebuah sistem operasi atau open source yang digunakan untuk tujuan hacking dan pengujian penetrasi pada jaringan komputer. Kali Linux pertama kali dirilis pada tahun 2013 oleh Offensive Security dan merupakan turunan dari Debian Linux. OS ini dikembangkan khusus untuk keperluan keamanan jaringan dan telah menjadi standar industri untuk pengujian penetrasi dan forensik digital. Kali Linux dilengkapi dengan berbagai alat hacking dan penetrasi, seperti Nmap, Metasploit, dan banyak lagi yang lainnya. OS ini memiliki fokus pada keamanan dan privasi, serta dapat digunakan sebagai sistem operasi utama atau sebagai OS live pada USB atau CD. Kali Linux merupakan reinkarnasi daripada Backtrack, salah satu distro Linux yang diciptakan secara khusus supaya mampu memenuhi keperluan dalam penetrasi juga testing di sebuah sistem, serta keamanan di komputer. Adanya Kali Linux diperkirakan akan lebih stabil dan powerful dari generasi yang sebelumnya adalah Backtrack. Mungkin segitu dulu dari saya. Pemateri kedua akan dilanjutkan oleh Teddy Adrian. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih pada moderator yang telah memberikan waktunya pada saya untuk menjelaskan poin-poin selanjutnya. Pertama, saya akan menjelaskan sejarah Kali Linux. Kali Linux pertama kali diluncurkan pada tahun 2013 sebagai pengganti Backtrack Linux, sebuah distribusi Linux yang telah lama digunakan dalam bidang keamanan informasi. Backtrack Linux tersendiri telah dirilis sejak tahun 2006 dan menjadi distribusi Linux yang paling populer di kalangan para profesional keamanan informasi. Nah, pada tahun 2013, Offensive Security merilis Kali Linux sebagai pengganti Backtrack Linux dengan fitur-fitur yang lebih lengkap dan dukungan yang lebih baik. Kali Linux dilengkapi dengan lebih dari 600 tool dan aplikasi yang berfokus pada kegiatan hacking dan penetration testing. Linux pertama kali dikembangkan buat PC berbasis 386 atau 486 serta kemudian dikembangkan pula buat mesin-mesin lain. Sampai waktu ini Kali Linux juga berjalan di mesin DC Alpha, Sun Spurs M608.000, MIPS, dan Power PC. Linux bisa berjalan hanya menggunakan 150 Mbps, harddisk 2 MB RAM, dan secara realistis tentunya dibutuhkan ruang lagi untuk develop tools, data serta sebagainya, maka diharapkan ruang lebih 250 MB space HD dan 12-16 MB RAM. Next. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan Kali Linux. Kelebihan Kali Linux yang pertama yaitu terintegrasi dengan berbagai alat keamanan. Kali Linux memiliki lebih dari 600 alat keamanan yang terintegrasi, seperti Nmap, Wireshack, Metasploit, dan AirRack yang dapat membantu pengguna dalam melakukan tes penetrasi dan pengujian keamanan. Yang kedua, gratis dan open source. Kali Linux tersedia secara gratis dan open source sehingga siapapun dapat mengunduh dan menggunakan tanpa membayar lisensi. Yang ketiga, ada kompatibilitas hardware yang baik. Kali Linux dapat diinstal pada berbagai jenis hardware dan kompatibel dengan berbagai perangkat keras. Yang selanjutnya, memiliki komunitas yang besar. Kali Linux memiliki komunitas pengguna yang besar dan aktif yang membantu dalam memberikan dukungan dan solusi jika terjadi masalah pada sistem. Yang selanjutnya ada interface gratis dan mudah digunakan.
jenis Linux ini menyediakan interface yang lebih mudah dipakai sehingga membuat para pengguna yang belum terbiasa pada perintah terminal. Nah, selanjutnya koleksi tool yang tersedia di Linux ini sangat luas dan juga menyertakan utilitas yang bisa dipakai untuk pentest serta keamanan informasi. Selanjutnya, kemudahan pada pembaruan dan pemeliharaan. Linux ini menyediakan pembaruan dan juga pemeliharaan cukup mudah, cepat, dan memastikan jika alat dan utilitas yang ada selalu up to date serta bisa diandalkan. Selanjutnya ada kompatibilitas hardware yang baik. Linux bisa diinstal di sejumlah jenis perangkat seperti laptop, desktop, perangkat mobil seperti tablet, dan smartphone juga. Yang terakhir ada kemudahan pada kustomisasi. Linux ini juga memungkinkan Anda bisa menyesuaikan sistem operasi dengan kebutuhan, termasuk dengan penambahan maupun penghapusan alat, ubah konfigurasi, dan sebagainya. Selanjutnya ada kekurangan Kali Linux. Yang pertama, Kali Linux dirancang khusus untuk ahli keamanan dan profesional TI yang memahami keamanan jaringan dan sistem, sehingga pengguna pemula mungkin kesulitan dalam mengoperasikan dan menguji sistem. Yang kedua ada Kali Linux tidak didukung secara resmi oleh vendor perangkat lunak atau perusahaan tertentu, sehingga mungkin sulit untuk mendapatkan dukungan teknis jika terjadi masalah atau kesalahan. Yang selanjutnya, kurang stabil. Kali Linux sering mendapatkan pembaruan sehingga mungkin kurang stabil dan sering mengalami bug atau kesalahan. Meskipun Kali Linux memiliki beberapa kekurangan, tetapi kelebihannya yang menonjol dalam bidang keamanan menjadikannya pilihan populer bagi para profesional dan pengguna yang membutuhkan sistem operasi untuk menguji keamanannya. Next, selanjutnya jenis-jenis Kali Linux. Kali Linux memiliki banyak jenis-jenis. Di antaranya yang pertama ada Kali Linux Full, Kali Linux Lite, Kali Linux ARM, Kali Linux Virtual, Kali Linux NetHunter, Kali Linux Docker, dan Kali Linux AWS. Next, selanjutnya ada fitur-fitur Kali Linux. Nah, di sini ada banyak fitur Kali Linux. Kali Linux memiliki 300 lebih indra penetration testing yang telah pada disempurnakan. Berdaya hingga kapanpun, open source G3 mengikuti FHS compliant, dukungan perangkat wireless yang luas, serta modifikasi kernel yang sudah di-vet buat injection, lingkungan pengembangan yang aman, mempunyai banyak bahasa, dapat dimodifikasi sesuka hati, serta mendukung ARML dan ARMHF. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan pada moderator. Terima kasih kepada Teddy Adrian yang telah menjelaskan materi mengenai Kali Linux. Materi selanjutnya yaitu tentang tahapan-tahapan instalasi Kali Linux yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jika teman-teman sudah mempunyai VirtualBox, sudah menginstal VirtualBox-nya, teman-teman bisa klik New, lalu beri nama Kali Linux. Nah, untuk di bagian foldernya, teman-teman bisa pilih order. Lalu simpan di lokal E. Nah, untuk ISO image-nya, lanjut pilih order. Lalu open Kali Linux yang sudah teman-teman download. Lanjut klik next. Nah, untuk bagian hardware-nya, kita pilih 8 GB aja. Nah, untuk prosesornya 4 GB aja. Lanjut klik next. Nah, untuk di virtual hard disk-nya, di sini teman-teman harus 30 GB ke atas. Nah, jika kurang dari 30 GB, nanti sistemnya bisa error. Jadi untuk jaga-jaga, di sini klik finish. Lanjut kita setting. Lalu klik display. Nah, di sini kita fullkan saja 128 MB. Lalu klik network. Nah, di bagian adapter satu ini kita pilih bridge adapter.
lanjut next. Nah, teman-teman di sini bisa langsung lanjutkan aja dengan memulai start. Nah, di sini untuk penginstalannya kita pilih graphical install. Masih proses penginstalan. Selanjutnya kita pilih English. Klik continue. Lanjut kita pilih United. Klik continue. Untuk keymapnya kita pilih American English saja. Klik continue. Butuh waktu lama untuk bagian penginstalan ini. Jika sudah selesai, kita masuk ke config network. Untuk hostname-nya kita masukkan Kali aja. Untuk penamaan ini bebas ya. Untuk domain name-nya kita masukkan TGI. Lalu klik continue. Untuk di sini kita masukkan kelompok 5 aja namanya. Klik continue. Kita lanjut aja, klik continue. Passwordnya masukkan aja 12345. Nah, di sini untuk pengulangan passwordnya kita 12345. Lanjut klik continue. Nah, untuk waktu kita pilih Eastern saja, klik continue. Nah, ini masih proses penginstalan ya. Nah, lanjut di sini pilih with use active disk. Lanjut klik continue. Nah, lanjut saja klik continue. Nah, di sini kita pilih all files in one partition. Klik continue. Nah, di sini sudah ke tahapan finish. Kita lanjut aja klik continue. Nah, di sini kita pilih yes. Klik continue. Untuk penginstalan bagian ini butuh waktu yang lama ya teman-teman. Nah, jika sudah, kita masuk ke software selection. Kita pilih centang 5 aja. Di sini ada desktop, XPC, collection, top, dan default. Lanjut klik continue. Kita klik yes, lanjut klik continue. Nah, di sini teman-teman pilih hard disk, lanjut klik continue. Tahapan finish installation. Selanjutnya masuk ke tahapan finish instalasi. Klik continue. Penginstalannya sudah selesai, jadi Kali Linux-nya sudah bisa digunakan. Untuk masuk ke Kali Linux ini, masukkan nama dan password yang tadi. Mungkin segitu dulu dari saya. Untuk tahapan penginstalan akan dilanjutkan oleh Nurfatul Alim. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Nurfatul Alim Budiman dengan NIM 12221412. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan cara penginstalan untuk web server dan FTP server. Nah, yang pertama yaitu penginstalan web server. Untuk melakukan atau menginputkan perintah untuk melakukan penginstalan, kita masuk terlebih dahulu ke terminal. Yaitu caranya klik terlebih dahulu ikon Kali Linux ini, kemudian klik terminal emulator. Nah, yang pertama yaitu penginstalan untuk Apache. Untuk penginstalan Apache, perintahnya yaitu sudo apt get install Apache 2. Kemudian setelah selesai perintahnya enter, kemudian masukkan passwordnya yaitu password yang dibuat pada penginstalan Kali Linux, yaitu passwordnya 12345, kemudian enter. Nah, prosesnya sudah berhasil. Kemudian untuk mengecek alamat IP dari Apache kita yaitu masukkan perintah if config, kemudian enter.
Nah, untuk IP localhost kita yaitu 127.0.0.1. Nah, untuk mengecek apakah IP ini benar, kita masuk ke dalam web browser, yaitu pada kali ini saya akan menggunakan Mozilla Firefox. Nah, setelah masuk pada menu Mozilla Firefox, kita ketikkan pada tabel pencarian yaitu alamat IP kita yaitu 127.0.0.1, kemudian enter. Nah, ternyata berhasil ya. Karena tampilan ini it work berarti bekerja, berarti Apache atau alamat IP kita sudah berhasil. Kemudian selanjutnya yaitu penginstalan MySQL. Kita kembali lagi ke terminal, kita clear terlebih dahulu. Nah, untuk menginstal MySQL, yaitu perintah yang diberikan yaitu sudo apt-get install MySQL, kemudian enter. Nah, apabila prosesnya sudah, untuk mengecek apakah MySQL kita sudah berhasil diinstal, yaitu ketikkan saja perintah sudo MySQL -u run, kemudian enter. Nah, kita telah berhasil masuk ke MySQL kita. Nah, selanjutnya yaitu penginstalan untuk PHP MyAdmin. Kita Ctrl C saja untuk exit, kemudian ketikkan clear untuk menghapusnya. Nah, untuk proses penginstalan PHP MyAdmin sama, yaitu ketikkan sudo apt-get install untuk PHP MyAdmin, kemudian enter. Nah, pada menu ini do you want to continue, Y untuk ya dan N untuk no. Kita klikkan saja, ketikkan saja Y, kemudian enter. Nah, tunggu saja prosesnya sampai berhasil. Untuk waktu penginstalan PHP MyAdmin ini cukup relatif lama ya pada laptop saya. Mungkin butuh beberapa menit ya. Sudah masuk untuk konfigurasi PHP MyAdmin. Nah, pada halaman ini kita enter saja untuk OK, dan proses akan dilanjutkan. Muncul tampilan ini, kita pilih saja yes, kemudian enter. Kemudian MySQL application password for PHP MyAdmin, yaitu samakan saja ya. Untuk password masuk ke PHP MyAdminnya sama, yaitu 1 2 3 4 5, kemudian oke. Password confirmation, masukkan lagi password yang barusan diinputkan, yaitu 1 2 3 4 5, kemudian enter lagi. Nah, proses penginstalan PHP MyAdmin sudah berhasil ya. Baik, untuk mengecek apakah PHP MyAdmin sudah terinstalasi atau belum,
Maka untuk mengeceknya kita masuk terlebih dahulu ke web browser. Nah, setelah masuk ke web browser, kita ketikkan terlebih dahulu alamat IP localhost kita, yaitu 127.0.0.1. Kemudian ketikkan phpMyAdmin, kemudian enter. Nah, apabila yang muncul tampilannya seperti ini, maka phpMyAdmin telah berhasil diinstal. Oke, selanjutnya yaitu proses penginstalan PHP. Kita kembali lagi masuk ke halaman terminal. Nah, untuk proses penginstalan PHP, kita ketikkan saja perintah yaitu sudo apt-get install php, kemudian enter. Nah, masukkan passwordnya, kemudian enter. Nah, PHP-nya telah berhasil kita install. Untuk mengecek apakah PHP ini sudah terinstall, yaitu kita masuk terlebih dahulu ke dalam file cd par www.html. Nah, kemudian kita buat terlebih dahulu file berbentuk PHP, yaitu untuk mengecek apakah PHP ini sudah terinstall atau belum, yaitu untuk membuat sebuah file baru, yaitu kita ketikkan saja yaitu sudo touch kemudian nama filenya. Nah, untuk nama filenya kita beri nama filenya versi.php. versi.php, kemudian enter. Nah, setelah filenya berhasil dibuat, kita masukkan atau kita dapat mengedit isi konten dari file tersebut. Untuk menambahkan isi pada file tersebut, yaitu kita ketikkan saja perintah nano, yaitu sudo nano terus nama filenya, kemudian enter. Nah, kita isikan untuk mengecek info dari PHP kita, yaitu berbentuk dalam bentuk PHP, yaitu ketikkan seperti ini, yaitu seperti ini, kemudian PHP info. Setelah berhasil yaitu Ctrl X untuk keluar. Nah, kemudian untuk mengeceknya kita kembali lagi ke web browser kita, ketikkan lagi alamat IP localhost kita, kemudian ketikkan nama file ya tadi yaitu versi.php, kemudian enter. Nah, apabila tampilannya muncul seperti ini, maka PHP telah berhasil terinstalisasi. Baik, untuk selanjutnya yaitu penginstalan Pro FTPD atau FTP server. Untuk proses penginstalannya yaitu masukkan atau inputkan perintah yaitu sudo apt-get install pro ftpd -y, kemudian enter. Apabila sudah berhasil penginstalannya, kemudian kita cek statusnya yaitu service pro ftpd status. Ternyata masih disable. Untuk melakukan atau mengaktifkannya yaitu ketikkan perintah service pro ftpd start, kemudian enter. Masukkan sandinya yaitu 12345, kemudian enter. Nah, kita cek lagi yaitu service pro ftpd status. Nah, untuk FTP servernya sudah aktif atau running. Jadi proses penginstalan web server dan FTP server sudah berhasil. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Nur Fatul Alim yang telah menjelaskan mengenai tahapan-tahapan instalasi Kali Linux. Jadi kesimpulannya, Linux adalah sebuah sistem operasi yang dikembangkan oleh seorang mahasiswa Universitas Helsinki di Finlandia yang bernama Linus Benedict. Pada tanggal 5 Oktober 1991, Linux menggunakan logo TUX, yaitu sebuah penguin yang merupakan hasil karya seniman Larry Ewing
Linux saat ini sudah menjadi sebuah operating system yang sudah sangat terkenal di dunia dan juga telah memiliki banyak distribusi atau distro. Baik, sebelum presentasi diakhiri, kami dari kelompok 5 menyampaikan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.